Gauri dan Jagdish menikah untuk kedua kalinya karena itu yang diinginkan hati mereka. Kalyani terlihat tegang dan memegang dadanya. Gauri menyatakan bahwa hubungan mereka benar dan pavitra, dan mereka datang ke sini karena mereka tidak ingin orang menunjuk jari pada mereka. Tapi dia tidak akan mentolerir orang menunjuk jari mereka pada suaminya. Jagdish mengatakan pada Gauri bahwa inilah mengapa dia tidak ingin datang ke sini. Jika orang-orang di sini akan memutuskan hubungan dengannya, mereka tidak akan mengerti hubungan mereka. Byron mengatakan mereka benar. Tidak ada keluarga yang akan menerima pernikahan ini, jadi apa gunanya? Mereka sekarang harus pergi karena tidak ada tempat di rumah untuk Jagdish atau istrinya. Tiba-tiba Anandi berkata tidak pada Byron. Semua orang menatapnya dengan kaget. Anandi mengatakan kepadanya untuk tidak menyuruh mereka pergi. Apa kesalahan Jagdish, orang tua yang harus disalahkan? Semua yang terjadi bukanlah kesalahan Jagdish. Kesalahan ada pada Balvivah yang telah dialami Byron dan Jagdish. Inilah hukuman yang mereka hadapi sekarang. Keputusan yang dibuat di masa lalu tentang mereka, orang tua yang harus disalahkan atas situasi ini. Perjodohan dengan orang yang ingin kita habiskan sisa hidup kita, ini dibuat ketika kita dewasa, tetapi bagi kita itu dibuat pada saat kita bahkan tidak mengerti arti kata itu. Perjodohan anak dilakukan bagaimana dua kata ini bisa dibuat bersama. Perjodohan berarti bergabungnya dua orang yang ada, bagaimana ini bisa dilakukan pada anak-anak ketika mereka bahkan tidak tahu artinya. Dengan bertambahnya usia hubungan kami tidak dapat dipertahankan. Karena tidak memiliki perasaan di dalamnya. Hanya mengambil 7 putaran saja tidak cukup. Kita perlu memiliki pemahaman tentang apa artinya itu, dan bagaimana mereka bisa memilikinya di usia yang begitu muda. Kalyani masih memegangi dadanya, dia tidak bisa bernapas dengan benar. Pada usia itu anak seharusnya bermain boneka mereka, bukan memikirkan masalah perjodohan. Ini adalah usia untuk berteman bukan untuk membentuk hubungan seumur hidup. Jika satu orang tidak cocok dengan yang lain, semuanya berakhir. Jika Jagdish telah memilih pasangan hidupnya, lalu apa yang telah dia lakukan salah? Mengapa semua orang kesal? Tiba-tiba Gehna berkata itu salah. Dia mengakui perjodohan anak tidak adil. Tapi apa yang Jagdish lakukan kita tidak bisa menyalahkan perjodohan itu. Setelah tanpamu selama 5 tahun dia masih bersamamu. Kau bukan anak-anak saat itu. Jagdish mencintaimu, maka kalian berdua masih memiliki hubungan. Saat itu Jagdish tidak memiliki masalah dengan Anandi, masalah muncul ketika ada orang lain dalam hidupnya. Jagdish memiliki kesalahan karena dia bisa menyelamatkan atau memahami arti dari hubungannya. Jagdish mencoba menyalahkanmu untuk menutupi kesalahan yang dia buat. Apakah benar meninggalkan pasanganmu karena beberapa kekurangan? Bukankah Jagdish memiliki kekurangan? Memang benar terkadang kita tidak mendapatkan semua yang kita inginkan. Gehna dengan marah mengatakan kepada Jagdish bahwa dia tidak layak untuk Anandi. Kualitas yang dimiliki Anandi tidak ada dalam dirinya. Dia tidak dapat menemukan kualitas itu pada orang lain, sambil menunjuk ke arah Gauri. Anandi menyela Gehna dengan mengatakan bahwa tidak perlu kata-kata seperti ini. Jagdish sekarang menikah dengan Gauri secara resmi. Gauri adalah istri sahnya. Pernikahan Jagdish dengannya, Anandi, sekarang tidak ada artinya karena itu adalah pernikahan anak. Jika pernikahan mereka, Jagdish Anandi, ada artinya maka pernikahan Gauri Jagdish juga memiliki arti karena mereka juga menikah saat masih kecil dengan segala ritual seperti mereka. Sekarang kita semua menghadapi akibat dari pernikahan anak, jadi semua harus menerima Jagdish dan Gauri. Anandi lalu datang ke Jagdish dan mengatakan kepadanya bahwa mereka, Jagdish Anandi, sudah menikah sejak kecil. Dia mencintainya sampai sekarang sejak kecil dan dia akan selalu mencintainya. Tidak peduli Jagdish tidak mencintainya. Cinta baru saja terjadi dan dia mencintai Gauri. Gauri layak untuknya.
Sekarang dan seterusnya Gauri akan dikenal sebagai istri Jagdish di depan semua orang. Anandi lalu meninggalkan mereka semua sambil berlari menuju kamarnya. Semua orang terdiam dan terkejut melihat reaksi Anandi dan rasa sakit Kalyani mulai meningkat. Kemudian Gena mengamuk dengan marah dan berteriak pada Gauri bahwa dia berpendidikan dan cerdas, tidak bisa dia sadari, dia merampas mimpi seorang gadis dan hampir segalanya darinya. Bagaimana dia bisa melakukan hal semacam ini? Kau tahu bahwa Anandi adalah gadis yang membantunya di saat yang buruk, merawatnya ketika orang tua Gauri meninggalkannya di luar rumah. Bagaimana seseorang bisa begitu egois? Gauri pun tidak bisa bereaksi. Mendengarkan kata-kata Gehna, Jagdish dengan marah menyela Gehna dan berteriak kembali padanya bahwa dia tidak bisa berbicara dengan istrinya dengan cara ini. Gauri tidak membalas, bukan berarti dia berhak meneriakinya seperti ini. Fasen marah dan berteriak pada Jagdish dan berkata bahwa ini bukan cara untuk berbicara bibimu. Jagdish menjawab kembali ke Fasen. Melihat semua itu, Byron tidak bisa mengendalikan dirinya dan dia akan menampar Jagdish tapi Jagdish menyelamatkan dirinya dengan menghentikan tangannya dan semua orang sangat terkejut. Sumitra tidak percaya dengan apa yang terjadi di depan matanya dan dengan marah mendorong Jagdish dan memintanya untuk pergi. Mengapa kau datang ke sini? Kau sekarang tahu bahwa kau bukan putraku lagi. Tidak ada budaya yang tersisa dalam dirimu, dan kau tidak bisa lagi menjadi putraku. Mendengar itu Gauri lalu membalas Sumitra. Jagdish tidak mau datang tapi dia memaksanya untuk datang ke sini karena setelah menjalin hubungan dengan Jagdish, aku ingin membuat hubungan dengan keluarganya sekarang. Tanpa kesalahan apapun dia ditolak di masa kecil. Dia ingin penerimaan seluruh anggota keluarga. Gauri kemudian mendatangi Kalyani yang sedang kesakitan, bertanya padanya, Kalyani adalah orang yang mengikat mereka dalam suatu hubungan. Sekarang mengapa Kalyani tidak melakukan keadilan dengannya? Gauri bertanya tentang haknya saat dia menikah di masa kecil dengan Jagdish. Tiba-tiba Anandi turun dengan tasnya dan ingin pergi. Byron dan Sumitra mencoba menghentikannya dengan mengatakan kau tidak harus pergi. Tapi Anandi tidak mendengarkan mereka dan mengatakan bahwa semua harus menerima Jagdish dan Gauri. Dia tidak bisa tinggal di sana dan harus pergi. Anandi berlari ke pintu utama. Saat itu Kalyani mencoba menghentikannya dengan memanggil nama Anandi tetapi karena rasa sakit yang tak tertahankan Kalyani pun pingsan di sana. Semua terkejut dan bergegas kembali ke Kalyani. Semua orang panik saat melihat Kalyani pingsan. Para menantu mencoba untuk membangunkan Kalyani. Jagdish mencoba untuk membantu dan Fasen berteriak padanya bahwa mereka tidak membutuhkannya dan dia bisa keluar. Gauri mencoba untuk ikut campur dan dimarahi oleh Fasen. Byron menenangkannya dan memberitahu Fasen bahwa Kalyani terlihat sangat sakit dan mereka perlu memeriksakan Kalyani ke dokter. Tepat pada saat itu, Jagdish dan Gauri mendekati Kalyani meminta semua orang untuk mundur. Anandi pun merasa tidak enak. Gauri memberitahu Jagdish bahwa mereka harus membawanya ke rumah sakit dan melakukan tes EKG untuk darah dan tes lainnya. Jagdish mengatakan rumah sakit setempat tidak memiliki banyak fasilitas. Mereka harus menstabilkannya dan kemudian membawanya ke kota dan Gauri pun setuju. Gauri memeriksa denyut nadi Kalyani. Jagdish menulis beberapa resep dan memberikannya kepada Fasen. Fasen mengambil resep itu dan pergi. Jagdish meminta beberapa peralatan medis dan Kalyani membutuhkan perawatan 24 jam. Byron menelepon dan membuka rumah sakit Jagdish untuk mendapatkan semua peralatan. Jagdish memberitahu Gauri untuk mendapatkan limun untuk Kalyani. Sumitra menghentikan Gauri dan membawa Anandi bersamanya. Gauri merasa tidak enak saat dengan perilaku Sumitra. Di dapur, Anandi membuat limun. Sumitra mengingatkan Anandi bahwa dia adalah putri rumah, bukan menantu. Dia mengulangi bahwa Jagdish mungkin telah merusak hubungannya, tapi Anandi masih menantu rumah itu. Sumitra meminta Anandi untuk berpikir bahwa dia lahir dari Sumitra.
Dan Jagdish adalah orang asing. Sumitra meminta Anandi untuk tidak pergi dan bahkan tidak berpikir untuk pergi. Gauri dan Jagdish mendiskusikan kondisi Kalyani dan merasa dia memiliki penyakit jantung iskemik. Byron dan Vasan datang ke sana dan Jagdish mengatakan Kalyani stabil. Tetapi saat ini dia sedang tidur karena pengaruh obat bius dan memberitahu Byron bahwa mereka semua harus tidur. Jagdish dan Gauri bersaing satu sama lain tentang siapa yang akan menginap dengan Kalyani semalaman. Kalyani pun mengigau memanggil Jagdish dalam tidurnya. Anandi pun menangis melihat kondisi Kalyani.